Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Nah, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang aplikasi MongoDB Kompas. Jadi di video kali ini kita akan explore lebih banyak, dan tentunya juga tujuan dari video salah satu dari membuat video ini adalah untuk mengerjakan tugas dari Pak Mendy. Nah, oke teman-teman, bisa langsung aja ya. Kita akan membahas lebih detail apa itu MongoDB, apa itu MongoDB Kompas, apa itu fungsinya, begitu. Nah, kita di aplikasi itu tuh kita bisa ngapain aja gitu. Pokoknya tuh kita bakal explore lebih banyak tentang aplikasi itu dan melakukan praktek sesuai dengan yang diinstruksikan dari penugasan yang sudah diberikan oleh Pak Fendi. Oke, jangan lama-lama, langsung aja kita ke video tutorial video pembahasan tentang MongoDB Kompas dan praktik-praktik. Nah, penjelasan untuk aplikasi MongoDB Kompas itu sendiri. Jadi, apa sih itu MongoDB Kompas? Nah, jadi MongoDB Kompas itu adalah aplikasi berbasis GUI resmi dari MongoDB yang digunakan untuk mengelola, melihat, dan menganalisis database dari MongoDB itu sendiri secara visual tanpa harus mengetikkan perintah di terminal. Oke, sekarang apa sih fungsi-fungsi dari MongoDB Kompas itu sendiri? Nah, kita masuk ke fungsi pertama. Yang pertama adalah melihat daftar database dan koleksi. Yang kedua itu adalah membuat database dan koleksi baru. Yang ketiga itu bisa menambahkan, menghapus data dokumen. Yang keempat, melakukan query. Dan yang kelima, dapat melihat data secara visual JSON. Dan yang kelima adalah menganalisis performa query dan indeks. Nah, selain itu juga melakukan praktek penugasan dari Pak Fendi sendiri, yaitu kalau nggak salah itu membuat daftar database mahasiswa, terus menginputkan indeks nilai itu. A few moments later. Sendiri, yang pertama itu dapat melihat daftar database dan koleksi. Yang kedua, dapat membuat database dan koleksi baru. Yang ketiga, itu dapat melakukan query. Yang keempat, dapat menghapus, menambahkan data dokumen. Yang kelima, dapat melihat data secara visual JSON. Yang kelima adalah melakukan analisis performa query dan indeks. Nah, selain itu juga akan melakukan praktik. Yang pertama itu pastinya membuat nama DB mahasiswa, karena ini kan tugas dari Pak Fendi sendiri. Yang kedua itu nama collection, nilai, dan dokumen ID dari 1 sampai 10. Nah, kita akan melakukan praktek ini satu persatu agar terimplementasikan. Terus saksikan terus videonya, jangan sampai di skip ataupun ya intinya seperti itu deh. Langsung aja ke video berikutnya. Nah, jadi langsung aja kita buka aplikasi MongoDB-nya. Jadi yang pertama-tama itu kita akan mengkonekkan ya. Jadi kita klik localhost ini, setelah itu kita klik connect. Ini sudah terkonek ya teman-teman. Nah, langsung saja kita membuat database ya bernama mahasiswa dengan collection nilai. Kita klik tanda plus di sini. Kita masukkan mahasiswa. Setelah itu kita klik bagian sini, kita klik create collection. Collection namanya itu adalah nilai. Nah, karena tadi udah ngebuat, jadi di sini sudah langsung ke input ya teman-teman. Jadi di sini itu ada
10 nilai yang diinput. Ada namanya itu ada Maira, Sidkia, Zahra, Kiki, Danu, Zahra, Danu, Sidkia, Kiki, Maira. Nah, langsung saja buat teman-teman. Jadi kalau pengen mau nge-insert gitu ya, nge-insert ini dokumen buat masukin collectionnya, itu tinggal klik aja ada di data, terus insert dokumen, tinggal masukin aja di sini. Karena tadi aku udah masukin, jadi nggak perlu masukin lagi, cukup 10 aja. Nah oke, jadi di sini itu aku mau nunjukin juga gimana cara update data. Nah teman-teman tinggal langsung pilih aja mana data yang mau diupdate gitu. Mungkin aku bakal update yang Maira. Kita search dulu namanya Maira di sini. Nah, sebentar. Maira. Oke. Mungkin jangan Maira ya, mungkin bisa nambah Zahra di sini. Kita langsung klik find. Nah di sini tuh kan ada 2 kali kemunculan ya. Kita langsung klik aja buat update. Kita update di sini. Ini tuh nah nih langsung klik aja di sini. Mungkin ini kan udah nah ganti 95. Oke, kita update. Nah oke, di sini tuh udah ke update ya. Nah kalau misalkan mau nge-delete juga di sini sama seperti tadi, bisa cari datanya dulu. Kalau misalkan mau selain Zahra itu bisa dicari dulu di sini datanya. Misal tadi itu Kiki. Nah, tinggal di sini cari. Oke, ini udah ya, ketemu nih namanya Kiki. Terus kita tinggal misalkan mau nge-delete, ini kan ada gambar ini nih, icon tempat sampah. Nah ini tinggal diklik aja di remove dokumen, tapi karena aku nggak mau nge-remove ya udah gitu, nggak di remove. Tapi kalau misalkan mau teman-teman mau nge-remove ya nggak apa-apa gitu. Oke, langsung aja ya, aku update lagi aja yang tadi Zara supaya balik ke data awal. Nah tadi tuh kalau nggak salah tuh 80 ya, aku update lagi contohnya jadi 80 karena aku suka 80. Oke, kita mungkin bakal explore lebih dulunya kan. Tadi kan udah nge-input kan, awal tuh udah nge-input 10 nilai, 10 data. Di sini udah muncul ya data-datanya dari 1 sampai 10. Oke, sekarang kita langsung baca ke skemanya. Kita langsung klik aja analis skema. Nah, oke, jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang skemanya dari ID, MK, nama sampai ke nilai. Oke. Tunggu sebentar, kalau misalkan ini kan MongoDB Kompas ini sudah menganalisis 10 dokumen yang sudah aku import ke dalam koneksi nilai. Nah, hasil analisisnya itu menunjukkan bahwa yang pertama itu ada ID, tipenya itu adalah INT32. Nah, ini tuh merupakan file unik yang otomatis disediakan MongoDB untuk mengidentifikasi setiap dokumen. Jadi setiap dokumen itu punya ID yang berbeda dari 1 sampai 10. Nah, untuk yang MK ini mata kuliah, ini tipenya adalah string ya teman-teman.
Nah, jadi tipenya itu string. Beberapa nilai yang muncul itu ada citra digital, struktur data, data mining. Oke. Setelah itu ada namanya itu tipenya string ya. Nih nama yang muncul ini ada Danu, Sirkia, Kiki, Maira, dan Zara. Nah, di sini juga ada nilai tipenya itu yang T32, dan di sini juga terdapat variasi nilai yaitu 1, 2, 3. Nah, distribusi nilai itu menunjukkan bahwa nilai yang pertama itu muncul sebanyak 3 kali, dan kedua muncul 3 kali, ketiga muncul 3 kali. Nah, grafik datang itu kan memperlihatkan bahwa nilai 3 adalah yang paling sering muncul. Kesimpulan skemanya, jadi itu struktur datanya itu konsisten. Yang kedua itu cocok untuk keperluan analisis sederhana seperti mencari nilai tertinggi, rata-rata, filter berdasarkan mata kuliah atau nama mahasiswa, seperti itu ya. Oke, kita langsung ke bagian indeks. Nah, aku akan ngejelasin tentang indeks ini. Pada tab indeks ini terlihat bahwa hanya terdapat satu indeks default, yaitu nama dan definisi _id kan. Nah, tipenya itu adalah reguler, dan ukuran indeksnya itu 36.9 KB. Propertinya itu unik ya. Di sini propertinya itu unik, statusnya itu ready. Nah, jadi di usage ini itu telah digunakan 11 kali sejak tanggal 25 Mei 16 sejak tanggal 25 bulan Mei 2025. Nah, jadi tuh indeks ini tuh adalah indeks default dan unik yang dibuat oleh MongoDB secara otomatis untuk setiap koleksi. Nah, indeks ini juga membantu mempercepat proses pencarian berdasarkan _id karena unik, maka tidak boleh ada dua dokumen yang memiliki nilai ID yang sama. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau bikin database baru gitu ya, selain mahasiswa ini bisa. Oke, kita langsung aja bikin contohnya ya. Maksudnya bikin database baru. Nah, oke, kita bikin database baru, namanya itu perpustakaan. Oke, kita save dan connect. Ya, kita klik create database di sini ya. Database-nya itu perpustakaan
Dan koleksinya itu di sini buku perpustakaan collectionnya buku. Nah, kita langsung create aja di sini. Sama kayak yang tadi, kita langsung add data aja. Karena itu tadi sebelumnya aku mau langsung copy paste saja biar cepat ya teman-teman. Nah, di sini langsung copy aja. Di sini ada aku masukin judulnya itu Laskar Pelangi, penulisnya, tahunnya, kategorinya, sama stoknya. Begitu juga ini. Nah, ini tuh sebenarnya dimasukinnya satu-satu ya teman-teman, nggak bisa langsung semuanya gitu. Nah, kita copy dulu, potong bagian ini. Oke. Kita semuanya juga bisa di-insert. Sebentar. Oke, ulangin ya. Jadi dari add data kita masukkan insert dokumen, masukin ini bukunya, nilai yang pertama, data yang pertama, kita langsung klik insert ya. Nah, di sini langsung muncul ya teman-teman. Terus kita langsung tambahkan lagi sampai beberapa gitu. Oke. Ini insert. Ini udah data yang kedua ya. Kita masukin lagi buat yang ketiga. Kita tambahkan. Oke. Langsung ini. Nah, dari data yang kita masukkan di sini sudah bisa dilihat ya, kalau sudah terinput seperti yang tadi. Kita bisa explore lebih banyak juga, bisa nge-update gitu ya. Misal kita cari dulu di sini yang mau diupdate itu Laskar Pelangi. Sebentar.
Nah, ini kita bisa searching aja kayak gini, data mana yang mau kita update. Ini Laskar Pelangi, langsung aja klik fin. Oke, di sini udah muncul ya. Kita bisa di sini ini untuk update. Mungkin yang kita update stoknya aja ya, karena kan nggak mungkin kita ngeubah penulisnya, apalagi mungkin tahunnya juga ya. Kita update jadi 2 aja. Nah, oke, kita udah update. Oke, misal kita mau cari lagi nih yang judulnya itu, sebentar, kita dari awal lagi. Nah, mungkin ini ya, untuk kategori pengembangan diri ini kita cari judulnya itu filosofi teras aja, langsung salin. Di sini langsung cari filosofi teras. Nah, langsung klik find. Habis itu mungkin karena udah ada kategori pengembangan diri tadi ya, yang anatomy habit itu, mungkin yang filosofi teras kita delete aja. Caranya tinggal kayak gini aja. Oke, kita langsung delete. Nah, datanya sudah terdelete ya teman-teman. Kita ini untuk di bagian search-nya, ini kita klik find. Nah, oke. Jadi ini sudah terupdate dari yang stoknya 3 menjadi 2, dan dari yang tadinya ada data judulnya filosofi teras, buku filosofi teras, sekarang sudah jadi tidak ada. Nah, sekarang kita baca skemanya. Oke, kita klik analis skema dulu ya, seperti yang tadi ya. Nih, untuk ID-nya itu tipenya adalah objektif, terus judulnya tipenya itu string, kategorinya string, penulisnya string, stoknya itu tipenya itu INT32, tahunnya itu ada INT32 juga. Nah, untuk indeks ini juga bisa ya. Ini di sini tuh tipenya reguler, size-nya itu 36.9 KB, dan di sini juga ada usage-nya itu 8 kali sejak Mei 25, 2025. Untuk propertinya tipenya itu unik dan statusnya itu ready. Nah, kita mungkin bisa open MongoDB Shell di sini. Nah, oke, karena tadi itu saat mencoba untuk menjalankan perintah ini itu kan tidak ada output. Nah, saat dicek ternyata di dalam DB buku ini tuh 0 datanya. Nah, kita masukkan lewat cell saja. Misal Laskar Pelangi, kita masukkan insert one. Nah, di sini udah. Jadi kita langsung coba tes lagi DB bukunya. Apakah sudah memang muncul? Nah, oke, ini udah muncul 1. Mungkin kita bisa tambahkan lagi, kita copy paste aja. Nah, mungkin tambahkan judulnya itu bintang, karyanya Terelie, tahun 2012. Ini mau insert. Oke, kita cek lagi DB nya berapa. Harusnya sih udah 2 ya, karena tadi kan udah masukin 2 kali. Oke, udah 2. Nah, setelah itu kita coba cari seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan DB bukunya. Jadi ini sudah keluar ya. Kan tadi kan udah masuk 2 tuh. Nah, terus kita coba untuk perintahnya untuk menampilkan dokumennya. Nah, ini udah keluar, adalah Laskar Pelangi sama bintang karya Terelie.
Nah, itu saja penjelasan tentang eksplorasi MongoDB dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena memang di sini saya masih belajar. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada Pak Fendi atas bimbingannya selama ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.